Pemirsa, sejumlah mobil yang masih nekat parkir sembarangan di sekitar Bundaran Masjid Agung Kemayoran, Jakarta diderek paksa petugas. Razia juga untuk mencegah terjadinya kerumunan orang yang rentan penyebaran COVID-19. Razia parkir liar demi mencegah kemacetan di ibu kota kembali digelar petugas Sudit Perhubungan Jakarta Pusat Rabu pagi. Sasarannya adalah sekitaran Bundaran Masjid Agung Kemayoran yang kerap dijadikan tempat mangkalnya taksi online. Satu persatu kendaraan yang kedapatan parkir sembarangan langsung diderek paksa petugas. Melakukan penertiban khususnya di daerah-daerah pemukiman. Jadi terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan, karena semakin banyak kendaraan yang berparkir, ya, berlapis-lapis, semakin menimbulkan pelanggaran terhadap physical distancing. Jadi terkait PSBB dan masa transisi ini, kita terus menghimbau masyarakat jangan sampai berkumpul baik secara fisik maupun terhadap kendaraannya, karena kendaraan yang berkumpul berpotensi menimbulkan keramaian bagi pengemudinya. 5 kendaraan termasuk 1 mobil box yang terjaring kemudian dibawa ke lapangan Irti Monas untuk diproses lebih lanjut. Razia juga sengaja digelar untuk mencegah terjadinya kerumunan orang yang rentan akan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Korban tenggelam di aliran banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat akhirnya ditemukan. Keluarga mengaku korban ikut teman-temannya meskipun tak bisa berenang. Setelah melakukan pencarian selama 24 jam, bocah yang sempat hilang tenggelam di aliran banjir Kanal Barat Tambora, Jakarta Barat akhirnya berhasil ditemukan oleh petugas penyelamat pemadam kebakaran dan tim Basarnas. Usai ditemukan, jenazah Hairul Faki, 14 tahun, langsung dibawa ke rumah duka di Kampung Keramat, Kelurahan Grogol, Jakarta Barat, Rabu petang. Menurut keterangan pihak keluarga, korban nekat berenang di aliran Kali Banjar Kanal Barat karena ikut temannya, meskipun korban tidak bisa berenang. Tapi emang nggak bisa berenang ya, Pak? Nggak bisa berenang biasa. Jadi cuma ikut-ikutan aja? Ikut-ikutan aja. Dia sama siapa sih, Pak? Apa? Sama siapa dia? Sama kanak-kanakannya. Usai dimandikan, jenazah korban disolatkan sebelum dimakamkan di Kampung Melayu, Kabupaten Tangerang, Banten. Kasus korban tenggelam di aliran banjir Kanal Barat sudah sering terjadi, namun anak-anak tetap nekat mengingat tidak ada peringatan larangan berenang di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Belasan rumah warga hanyut tersapu banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Para korban banjir kini terpaksa mengungsi dan tidur di dalam tenda, terpal, bahkan ada yang mengungsi di ruang terbuka. Sebanyak 15 rumah warga hanyut tersapu banjir dan puluhan lainnya mengalami kerusakan di Desa Pengkendekan, Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Para korban banjir kini terpaksa mengungsi dan tidur di dalam tenda seadanya. Ada juga yang mengungsi di ruang terbuka karena belum mendapat tenda pengungsian dari pemerintah setempat. Keterangan yang kami dapatkan adalah 445 jiwa yang terdampak. Kemudian untuk saat ini kami minta doanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, kemudian para dimanapun berada untuk mendoakan kami agar supaya bencana ini sudah berakhir, Pak. Amin. Di sini yang paling dibutuhkan warga adalah seperti macam logistik, pakaian, alat dapur. Alhamdulillah pakaian sudah ada. Tenda seperti terpal misalnya, kalaupun ada, begitu juga yang dibutuhkan adalah alat mandi, alat dapur, logistik, minyak goreng, ada sembako lah, semacam itulah, Pak. Selain berbagai kebutuhan sehari-hari, korban banjir juga butuh lokasi tempat tinggal baru. Derasnya banjir membuat lokasi rumah mereka kini berubah menjadi aliran sungai baru. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sultan Sepuh 14 Pangeran Raja Adipati Arif Nata Adiningrat dari Keraton Kasepuhan Cirebon meninggal dunia Rabu pagi. Sultan meninggal usai dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung.
Sultan Sepuh 14 Keraton Kasepon Cirebon Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat meninggal dunia pada Rabu pagi. Jenazah Sultan dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore. Prosesi pemakaman berlangsung tertutup. Sebelum dimakamkan, jenazah Sultan disemayamkan di rumah duka yang berada di Keraton Kasepuan, Kota Cirebon. Sejumlah tokoh turut melayat, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Beliau memang selama ini menyampaikan kepada kami juga punya permasalahan kesehatan ya, yang bolak-balik dirawat, beberapa kali juga kita bertemu di sana. Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat meninggal dunia pada pukul 5.20 Rabu pagi di Rumah Sakit Sentosa, Bandung, Jawa Barat. Sultan meninggal dunia di usia 55 tahun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami kasus surat jalan dan surat rapid test yang dikeluarkan untuk buron kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Menurut Kadif Humas Polri, saat ini penyidik memeriksa Kepala Tata Usaha Bareskrim dan juga pengacara Joko Chandra terkait surat jalan. Untuk mendalami kasus surat jalan buron hak tagih Bank Bali Joko Chandra, penyidik kembali memeriksa pengacara Joko Chandra berinisial ADK. Selain ADK, polisi juga memeriksa Kepala Tata Usaha Bareskrim untuk mengetahui pembuatan surat jalan untuk Joko Chandra. Hingga saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk dokter yang mengeluarkan surat keterangan bebas COVID-19 dari Rumah Sakit Polri. Pemeriksaan ya terhadap kasus Joko Chandra ya yang ada kaitannya dengan pejabat Polri yaitu PJPPO, kita lakukan pemeriksaan, kemudian juga ada beberapa stafnya ya, staf daripada di Korpas PPNS juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya tentunya kita akan mencari tahu seperti apa sih keluarnya surat jalan itu ya. Dan kemudian juga kita sudah memeriksa dokter ya yang mengeluarkan surat bebas COVID. Dan kita juga sudah memeriksa juga stafnya dokter di Rumah Sakit Kramat Jati, Bayangkara, sudah kita lakukan. Dan mungkin juga kemarin juga kita memeriksa pengacaranya, tapi belum selesai. Pengacaranya itu inisial ADK itu ya, sudah kita lakukan pemeriksaan tapi belum selesai itu. Dan untuk hari ini ya, rencana kegiatannya adalah kita akan memeriksa daripada Kataut Bareskrim. Dan nanti kita akan menanyakan berkaitan dengan keluarnya surat jalan seperti apa ya. Sebelumnya, tim Satgas Bareskrim Mabes Polri telah menaikkan status kasus pidana penerbitan surat izin Joko Chandra ke tahap penyidikan. Penyidik sudah memeriksa 6 orang saksi yang terdiri dari staf koordinasi dan pengawasan PPNS serta Pusdokes. Hasil pemeriksaan itu dijadikan penyidik sebagai petunjuk untuk menetapkan tersangka. Tersangka nantinya akan dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, pasal 426 KUHP tentang pegawai negeri yang membiarkan orang melarikan diri, dan atau pasal 221 KUHP tentang menghalangi penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. 11 orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Hal itu terkait dugaan tindak pidana suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Penyidikan KPK terhadap 11 mantan anggota DPRD Sumatera Utara ini telah usai. Ke-11 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 akan ditahan di rutan cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK dan rutan Pomdan Jaya Guntur selama 20 hari ke depan. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho, terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut
tahun anggaran 2012-2014 dan persetujuan perubahan tahun anggaran 2013 dan 2014. Sementara 3 tersangka lain tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Kasus ini sekali lagi menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara masif, ya. Artinya tidak sendiri. Dengan memanfaatkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislasi, yaitu pintu untuk membuka peluang terjadinya persekongkolan antara eksekutif dan legislatif untuk mengamankan kepentingan masing-masing ataupun untuk mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Boy William penuhi panggilan di Treskrim Sus Polda Jawa Timur sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit. Boy diketahui menerima tiket perjalanan ke Prancis. Boy William datang ke Polda Jawa Timur pada Rabu pagi. Ia diperiksa selama 5 jam dan dicecar 30 pertanyaan. Boy William mengaku tidak tahu jika perusahaan yang di-endorse-nya bermasalah dan merupakan pembobol kartu kredit. Ia mengaku hanya menerima endorse perjalanan ke Prancis. Kenal, tapi 4 pelaku nggak kenal. Saya cuma kenal sama 2, dan itu pun setelah ketemuan untuk membuat deal ini. Jadi mereka ini ngasih saya jasa untuk terbang. Dan dari situ kita meeting, kenal dari situ, ya udah kontekan dari situ aja. Untuk kasus kan sudah lama ya, karena ada masa pandemi dan lain-lain, baru saat ini bisa dimintai keterangan terkait dengan keterangan saksi. Untuk demi kepentingan penyidikan ya, secara proporsional dan objektif, mendasari pada alat bukti, dan ini merupakan alat bukti yang urgent sebagai keterangan saksi, tentu kita akan lakukan pemeriksaan pada seluruh yang memang terkait dengan kasus Karding ini. Dengan kasus ini, Boy mengaku akan selektif dalam mengendorse sebuah perusahaan agar tidak terseret ke kasus serupa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pada Februari 2020 lalu, Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar jaringan pembobol kartu kredit berkedok bisnis travel dengan nama Tiket Kekinian. Polisi menangkap 3 tersangka yang terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Modus para tersangka yaitu membobol kartu kredit milik orang lain di dalam maupun luar negeri dengan melibatkan beberapa artis terkenal sebagai endorser. Sejumlah artis yang terlibat diantaranya Giselle Anastasia, Tias Mirasih, Jessica Iskandar, dan sejumlah artis lainnya. Para artis menjadi endorser dan mendapatkan fasilitas perjalanan ke luar negeri hingga uang senilai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pencurian motor yang melintas di kawasan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.